warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa kembali dengan ngopi Rabu malam yang ke-183. Wow. Kali ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Kami kedatangan tamu jauh. Betul. Dari negara Brebes. Kawan lama, sudah 13 tahun baru ketemu kembali. Dan malam ini tanpa diduga, tidak ada rencana sebenarnya, tetapi atas izin Tuhan kami bertemu. Dan inilah Ustadz Agus Tarjono, atau yang biasa dikenal dengan Lebe Penyair. Siap. Kemudian juga kawan yang sama-sama puluhan tahun tidak bertemu, Saudara Amran Halim Cerpenis, juga pengasuh media Jurdik ID dan penggagas juga sekaligus founder dari Saung Literasi Jati di Seeng Jati Seeng, Cirebon Timur. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, kita akan berbincang santai, mengalir apa adanya, dan harus ketawa-ketawa agar kita sama-sama bahagia. Amin. Kita akan berbincang dengan Lebe Penyair, dengan Amran Halim yang kembali pulang dari Jakarta setelah rantau mengeruk berlian yang ada di sana, kemudian dikembangkan di tanah kelahirannya. Rahasia. Rekor sebagai peneguhan nanti, biar tidak dianggap libur terus di rumah. Sodak Pak, Anda benar. Monggo. Baik kawan-kawan, saya punya contekan, gitu kan, yang dibikin sendiri oleh Lebe Penyair agar tidak lupa, gitu kan. Karena saya juga harus untung ini tidak diberi cap stempel dari Lebe dari desa, gitu kan. Biasanya Lebe kemana-mana bawa cap. Baik. Gitu. Selamat datang di Ngopi Rabu Malam, Lebe Penyair. Semoga kehadiran Lebe menjadi berkah bagi kami. Insyaallah. Menjadi perekat bagi silaturahmi kita yang sempat terputus beberapa waktu. Dan insya Allah kedepannya kita akan merancang dan mengagendakan beberapa hal yang lebih bermanfaat, lebih sinergis, dan tentunya juga membuat kita lebih berbahagia secara bersama. Monggo. 2009 kami dulu di Dewan Kesenian Cirebon menyelenggarakan acara Temu Penyair 3 Kota, Brebes, Tasikmalaya, dan Cirebon. Brebes diwakili oleh Lebe Penyair, Tasikmalaya diwakili oleh Bode Riswandi dan Kang Acep Jam Nur. Betul. Kemudian Cirebon diwakili oleh saya, Lutfia Handayani, dan beberapa kawan yang lain. Nah, sejak saat itulah kami komunikasi maupun pertemuan terputus begitu saja. Dan alhamdulillah ternyata Lebe Penyair masih muda. Masih strong. Siap, power. Gitu. Mangga. Nah, ini yang menjadi rahasia dari Lebe Penyair. Pertanyaan pertama. Mangga. Lebe. Ini soal proses kreatif dari Lebe Penyair. Lebe Penyair itu di mana-mana, di beberapa channel YouTube, kemudian di panggung-panggung pertunjukan itu terkesan garang. Bahkan mungkin beberapa hal seperti gila. Ini kegilaan kreatif kalau menurut banyak orang, gitu. Siap. Termasuk misalnya kenapa dalam setiap pembacaan puisi itu ada ritual pemanggilan roh, gitu. Ya, siap. Nah, ini penting, Mbak. Mangga. Ya, baik. Saya senang ketika berbagi ilmu lebih sedikit, karena yang besar yang banyak itulah milik Allah. Kegilaan kreativitas. Kami gelisah. Dari kegelisahan muncul ide-ide. Stres bukan suatu penyakit sesungguhnya, tapi bisa dimanage menjadi
katakanlah perekat mensupport munculnya kreativitas. Ada 3 kegilaan seorang lebih penyair. Yang pertama, tertanggal 20 Mei 2006, bagaimana seorang lebih penyair teragendakan seizin Bupati Brebes Bapak Indra Kusuma 19 sehari sebelumnya, ingat 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, ada 2 Mei pendidikan. Singkat kata, serawuh ke kantor beliau, sekali lagi Bupati saat itu 2006 Indra Kusuma. Sebagai penyair mohon izin, kami yang biasanya 20 Mei hormat gerak mau mengadakan 25 km jalan kaki. Dan mau kelengar Palembek, siap Bupati. Rekomendasikan Palembek penyair hubungi Bapak Daud bagian Kesra bahwa Anda telah diizini besok akan mengadakan gebrakan sensasional. Selawe kilometer melaku bari maca puisi. Dari Kersana sampai alun-alun Brebes. Alhamdulillah kaki melempuh. Berapa puisi kan yang dibaca dari 6 pagi hingga 6 sore, yaitu dilepas oleh Bapak Camat Dermudi saat itu. Dia mau melepas saya karena apa? Ada rekomendasi dari Bupati. Lebih penyair, ini 6 pagi. Saya camat jenengan, di mana jenengan sebagai domisili Campel Kersana. Saya harus melepas Anda. Selamat berjuang menempuh 25 km berjalan kaki sambil baca puisi. Terima kasih Bapak Camat Dermudi. Jalan kaki. Uniknya 3 hal. Pertama, di sepanjang jalan Pantul dan Deles itu anak kecil berbaris maca apa. Terus saya menikmati. Yang kedua, kaki melepuh. Kata orang Brebes, sikile abu. Yang ketiga, begitu lebih banyak akan pingsan karena 25 menit jalan kaki. Saya guyurkan kegilaan. Yang kedua, kegilaan saya akuin 3 hari tidak bisa buat puisi, saya protes kepada Allah. Senin, Selasa, Rebo, Kamis tidak bisa. Tangan ini tinta menorehkan kata-kata diksi, kata-kata berimajinasi. Saya menangis, Gusti, saya apa dong? Mau puisi orang cegot, orang bisa. Ketika Kamis bisa puisi, makasih Tuhan, aku bisa menulis puisi. Jadi telung dina orang puisi protes. Dongane salah apa? Hanya buat puisi tidak bisa. Yang ketiga, bila seorang lebih penyair adalah di mana-mana ketika berpuisi saya harus ingat ada presiden penyair, ada lebih penyair. Sultan Jikal Zumbahri dengan Auditor Sarjana Hukum. Dalam artian dua-duanya harus jadi jager. Kegilaan kreativitas. Jadi di Jakarta ada presiden penyair, betul. Di Brebes ada lebih penyair. Satu-satunya lebih di Indonesia yang jadi penyair. One man show. Oke. Mangga. Mung siji tok. Mung siji tok. Iya. Mangga. Kemudian di luar persoalan berpuisi, sebagai lebih apa yang kemudian menjadi aktivitas di kesehariannya? Gitu. Ya, saya akuin tertanggalnya 16 September 2001, BPD baru ada, Badan Perwakilan Desa, sekarang disingkat menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Dalam artian saya tanggal 16 September itu disumpah di Bapak Kuan Suci definitif sebagai lebih Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Brebes. Dengan bengkok tanah tangsi kata orang Sunda yaitu 2 hektar. Dalam buku harian saya, diari saya, jebule wis ngulesi mayit, bahasa undangnya pemulasaran 200 mayit. Ada yang matanya mendelik, maaf, saya harus objektif. Lebih Pak Ustadz, bapaknya yang mati, matanya mendelik, tolong Pak, supaya aja fitnah, supaya aja mendelik. Tenang, pakarnya dengan jambi-jambi khusus sing mendelik mentelan jadi merem. Alhamdulillah. Yang kedua, tangannya kaku. Pak Ustadz lebih
mungkin sampun ngebalas hariin, tolong tenggene kula, mbah kula maaf langka, tetapi sikile kaku. Tenang, saya pakarnya. Dengan jambi-jambi khusus, diberi air hangat, kaku jadi lemas. Alhamdulillah. Kalau yang ketika dimakamkan tanahnya mengkeret ada nggak, Be? Alhamdulillah tidak. Cuma ketika ada mayit 3 hari atau sebelum 40 hari tanah retak, ada 2 hal. Tafsir Imam Syafi'i rahimahullah, muridnya Imam Malik. Ingat bahwa Hanafi punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Hambali. Singkat kata dia bilang, andaikan tanah kuburan belum 40 hari sudah retak atau Jawa ambruk, itu ada 2 indikasi. Pertama, maaf, belum 40 hari anaknya berebut warisan faraid. Makanya tegas, jadilah anak soleh. Manakala belum nyari belum mendak setahun, jangan berebutan waris. Syukur berebutan yaitu nyaur utangnya jenazah. Ini bapak saya meninggal, ada kwitansi sekian juta. Anak yang soleh adalah berebut. Yang dicek, aja nyong sing kakange. Jangan rebutan yang namanya warisan. Diimplementasikan, difenomenakan, kuburannya mulai rebus atau Naudzubillamin dalik. Anak soleh bukan hanya berdoa tapi jangan berebut warisan. You understand? Understand. Fahim tuh fahimna. Wah. Monggo. Kemudian dari sepanjang perjalanan ini, ide puisinya dari mana saja lebih itu? Luar biasa pertanyaannya. Menukik habis ini terpenis dong. Keadilan. Siap. Kita mulai. Ada 3 stimulatif, 3 rangsangan ide seorang lebih baik. Sekarang sudah menulis puisi terdokumentasi dengan baik, yaitu 1250 puisi. Betul. 250 Betul. puisi. Saya maniak puisi. Maniak puisi. Mau ngomong, kamu cacer bonannya. Telu dina ora bisa nulis protes Gusti Allah. Dosanya apa? Kan Gusti Allah. Karena nangis. Iya. Mewek. Iya, baik kita mulai. Pertama dari membaca. Seorang penyair sekali berapapun, ingat ada 3 makom penyair. Penyair pemula, penyair serius, penyair besar. Masing-masing ini memiliki daripada kualifikasi. Penyair besar diindikasikan puisinya sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa luar negeri. Juga sering menjadi narasumber di luar negeri. Kemudian penyair serius adalah penyair di mana dalam proses menjadi sudah dicap gila. Andaikan adik saya, penyair Edan Sudah Ma'arif, guru pernah ngomong, Edan sampean ya, jangan bilang saya penyair. Artinya label cap Edan salah satu indikasi orang itu maklumnya penyair serius. Nah saya kudu katakan, waduh ributan bebas, sengaja nduk kok ributan puisi boy, soak. Orang bener abnormal, dan saya menikmati. Kenapa saya ingin menawarkan dong bahwa di Jakarta ini tidak hanya telur asin, tidak hanya yang namanya adalah bawang merah, tapi ada puisi. Malah ada puisi dengan bintang seks tahun 6000-an. Dan saya bandingkan dengan penyair Amerika David Antin. Begitu liarnya inilah puisi lebih banyak David Antin, rebutan wadon arane Marilyn Monroe. Oh, Marilyn Monroe. Andai kami bertiga hidup sejaman, kalau David Antin mencintai, aku malah tergila-gila. Cintai wanita sama Marilyn Monroe. Ada David Antin, dia murni penyair. Tes Eliot setelahnya itu rebutan wadon. Maaf, baik. Kelakuan. Amin. Monggo. Ya, ini bagaimana caranya memadukan, mempertemukan antara Agus Tarjono sebagai Ustadz Agus Tarjono SH, betul, sebagai lebih dengan sebagai penyair. Luar biasa.
dua pilihan yang memang kita harus terintegrasikan. Ingat adikku, juga cerpennya juga penyair juga, Mas Edeng, bahwa yang namanya dua disiplin tidak mesti dipertentangkan. Guru kami 3 hari ngaji di Petater, W.S. Rendra, dia bilang manusia memiliki 2 kekuatan, roh dan badan. Saya masih ingat. Kalaulah roh itu di langit dan badan di bumi, ketika puisi bangkit menjadi Siwa Nata Rajasa, aku bertiga menjadi satu, Tritunggal. Rendra Guru Nenyong. Jadi roh dengan saja bersatu. Anak sastra puisi bangkit menjadi 3 dalam 1, Tritunggal. Baiklah. Gantian cerpenis, saung literasi, monggo gantian. Maaf, boleh selingan. Biar lebih penyair istirahat, kita alihkan obrolan ke Amran Halim. Cerpenis. Sebagai Betul. ada yang menyebut cerpenis, ada yang menyebut dirinya prosais. Wah, Gitu. pada baik. Pada Mangga. baik asli ya. Enggak. Sudah lama betul. kami tidak berjumpa. Sudah lama juga Amran tidak pulang ke kampung halaman. Dan tahun ini ada di itu kampung halaman sendiri. Iya, tanah Bukan tempat istri ya. bukan. Mangga. Kampung halamannya di Jatiseeng, Cirebon Timur. Dan sedang sangat bersemangat untuk membangun sebuah gagasan, juga dengan realisasinya dibuktikan dengan membangun sebuah saung yang disebut sebagai saung literasi. Betul. Di Jatiseeng. di tempat tinggalnya itu. Dan mari kita tanyakan kepada Amran apa saja yang menjadi gagasan Obsesinya di dalam kepalanya Monggo. berkaitan dengan saung literasi itu. Monggo. Ya, Silakan. terima kasih Mas Edeng, terima kasih lebih penyair. Siap. Pulang ke kampung halaman memang seperti menjejaki rindu masa kecil. Tapi ternyata tidak begitu. Karena sudah tidak ada teman sepermainan, tidak ada lagi tempat-tempat bermain yang dulu sempat menjadi tempat bermain. Banyak hal yang ternyata hilang. Banyak hal yang ternyata tidak saya temukan. Nah, maka dari itu saya mencoba kembali berliterasi. Jadi setelah 7 tahun saya berolahraga, bukan menjadi atlet tapi menjadi administrator. Dalam bahasa saya, mengentaskan kemiskinan pimpinan. Sebelum bawahan. Mangga. Alhamdulillah 7 tahun telah menjadi staf yang teladan, mengantarkan pimpinan pada puncak kepemimpinannya. Alhamdulillah. Dan kemudian saya pamit, Bapak mohon izin, saya pamit meninggalkan kantor ini, kembali ke kampung halaman dan Sambil gebol. Dibagi Gebol. kembali ke kampung halaman dan mencoba kembali berliterasi. Sebenarnya agak ada rasa malu disebut cerpenis dan sebagainya karena 7 tahun meninggalkan dunia literasi. Menulisnya jadi menulis juknis, jadi menulis surat nota dinas, jadi menulis, mengarangnya jadi mengarang hasil rapat tadi itu. Itu Mengarang notulen. Iya, menjadi notulen ya. Sudah 7 tahun mungkar menjadi seorang literat dan hari ini disebut lagi sebagai cerpenis sebagai Amin. gimana gitu. Tapi selama umur masih dikandung badan, insya Allah akan kembali menulis. Karena sebenarnya gini. Boleh. Menjadi notulen itu sebenarnya banyak karangnya. Itu ya. Iya, no comment. Dengan sedikit ingatan kemudian sekarang jadi Notulen itu notulen banyak karangnya. dan dibaca menteri. Luar biasa. Itulah, jadi harapannya dengan saung literasi itu saya menemukan kembali dunia literasi saya yang pernah saya sempat tinggalkan. Walaupun
dunia literasi itu sendiri saya dapatkan di Bandung, karena bertemu Mas Edeng juga di Bandung, bertemu almarhum Mas Alwi juga di Bandung, dan ternyata Cirebon ini selain kota wali juga kota budaya yang ya perlu kita. Nah, nanti mungkin saya lebih banyak belajar kepada Mas Edeng, karena saya tadi sama sekali di kampung halaman sendiri itu tidak menemukan masa kecil saya. Teman-teman bermain sudah tidak ada. Ada yang di Jakarta, ada yang mana gitu. Wah, saya sendirian ternyata itu. Dengan saung literasi ini, saya harap lebih penyair Mas Edeng dan kawan-kawan yang ada di sekitar Cirebon ini berkenan untuk bisa meramaikan saung literasi yang insya Allah akan mulai digelar Agustus nanti. Saya sempat di WA sama Amran. Gimana? Barangkali Mas Edeng bisa memeriahkan saung literasi. Saya bilang kalau begitu saya harus belajar stand up dulu. Biar meriah gitu loh. Sering memperkuat. Komplement. Nanti meriahkan ya. Yang meriah itu stand up. Oh ya paham. Gini. Aduh. Kalau baca berisik. Gini. Aduh. Gitu. Jadi kapan rencana launching saung literasi itu? Insya Allah pertengahan Agustus. Ya. Iya, Insya Allah pertengahan Agustus untuk tanggalnya. Tahun ini ya? Iya. Alhamdulillah. Pokoknya sambil 17-an lah nanti secara targetnya ya. Tetap Allah yang menentukan, kita hanya punya rencana. Mari kita dukung ya. Siap. Oke. Kesun. Siap. Semoga kita juga bisa hadir amin. acara itu. Siap. Amin. Ya. Meskipun nanti secara perlahan Amran akan masuk pada jalan yang sesat. Oh iya. Nah kita tarik kok. Tarik kan. Jalan yang sesat. Iya. Karena Cirebon sebagai kota wali, kota budaya itu kan ngelihatnya dari Jakarta. Oh iya. Dari sini. Jauh. Gitu ya. Iya, gitu dari jauh. Iya. Nantilah biar tahu sendiri. Kemudian begini, Be. Boleh. Apa yang membuat lebih penyair kangen terhadap Cirebon? Ada 3. Malam ini makanya malam 3. Ya. Pertama kepada sohib kami, saya masih ingat biografinya. Kang Asep lahir 60, beliau Asa Mas Budin Alwi itu adalah 62, saya 68. Artinya bahwa senioritas itu memang harus kita junjung tinggi. Dia seorang doktor, dia seorang dosen di UNAIR Jawa Timur Erlangga, Dr. Budi Dharma. Dia bilang bahwa sastra kontemporer masih menghormati senioritas. Siapa yang disebut dihormati. Dalam artian, saya memang merasa 68 terlahirnya Kang Asa itu adalah 62. Berarti saya menganggap beliau sebagai senioritas atau kesepuhan daripada saya. Oleh karena ini yang pertama, betul pada yang lebih sepuh umurnya. Kemudian yang kedua, bahwa diam-diam saya memang punten ketika yang namanya KKN kuliah nyata itu di desa yaitu Wonosabalor. Ya, sehingga saya juga kangen. Otomatis sampai S1 bidang hukum di UNU Cirebon dengan rektor adalah Kang Said Akil Siroj dari Kemper. Ini menambah saya bahwa ketika seorang cerpenis berbakat, amin. Itu perlu ketabaduan. Mas Amran bilang lebih banyak, Anda ternyata berbiografi lulusannya sing Cirebon. Tolong Anda harus keluarkan juga ilmunya di Jadesaan. Yang ketiga, saya memang pernah tampil sebagai lagi-lagi one man show di Temu Nyair 3 Kota. Ada tanggung jawab moral, jangan berhenti di situ. Siapa tahu titik inisiasi ini malam juga nanti di Jadesaan. Ada keberlangsungan, kontinuitas. Misi yang tadi pantura itu apa? Zombie sajak. Nah, saya baca secara lengkap, ditutup dengan munajat. Iya, supaya kita ada getar, ada inner beauty. Itu nanti disapa untuk launching di Jadesaan. Oh bisa. Tapi di sini berarti hanya munajat. Nanti penutupnya. Oke, siap, ada lagi barangkali. Kemudian boleh. Karena one man show di Brebes itu. Betul. Apa saja yang menjadi tantangan lebih penyair? Lagi-lagi 3. Yang pertama tantangan struktural, di mana banyak orang bilang menjadi apa? Pegawai negeri menjadi apa? Santri
Tapi saya ingin bilang memilih penyair. Aku ingin di dunia mati sebagai penyair, dahar sebagai umat Nabi Muhammad. Tolong sampan adikku penyair Edah Sulma Arif Serpenis. Lebih penyair di dunia ingin mati sebagai penyair, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma Amin. Yang kedua adalah juga tantangan, di mana terimage kalau seniman, termasuk yang seniman pusat atau penyair, ya gampangannya maaf kere. Saya menikmati, tidak apa-apa. Seorang Hari Anwar sekarang menjadi perangko, artinya menjadi Raja Ali Haji, yaitu sebagai simbol bahwa negara mulai menerima aspirasi seorang angkatan 45 di perangko sudah mulai diterima. Kemudian yang ketiga, kenapa saya enjoy menikmati tantangan? Ingat, Jayyidu syi'ri abadan walau qawlihi mautan. Puisi bermutu akan abadi sekalipun penyairnya meninggal dunia. Zombie sajak pantura, fenomenal karya pure asli dari saya. Membuat, diproduksi, diciptakan selama 90 hari atau yang namanya 3 bulan. Eko Tunas dari Undip Jawa Tengah bilang, lebih banyak pada bait ke-6 itu yang saya salut. Makanya Anda bilang sangat perlu dina puisi ini dibuat, dicipta itu sungguh sangat berdasar. Apa bait yang keempat? Gambar sang Eko Tunas, penyair kebanggaan terakhir di Tegal tapi besar di Semarang. Zombie sajak pantura, sengaja langsung interlude, jadi bagian yang keempat. Hatiku marifat firdausi, akalku hakikat kebenaran, tanganku torekot keaslian, kakiku syarat aksi, simpul angin mencekik dupa takdir. Takdir banyak orang membuat terlena. Kon ganing ora nebul kesemas, wapi takdir ganing corona, enda nih pojok gentong baik. Itulah, maka saya merobek takdir. Ulangi lagi. Bait yang keempat, karya pure seorang lebih penyair. Dia kagum mulai Eko Tunas dari Semarang dan Tegal. Hatiku marifat firdausi, akalku hakikat kebenaran, tanganku torekot keaslian, kakiku syarat aksi, simpul angin mencekik dupa takdir. Jadi andai orang bilang, lu paling ngopeni mayit, ada wong pegatan, ada wong penggawe bawa kawin, pindah kawin. Kalau temen, kayak puisi, saya bilang, saya keluar dari tempurung lebih. Artinya, dari tempurung lebih, menggema menjadi penyair. Kelakon, iya be, penyair. Tempurung. Nanti ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, siap, nanti. Tambah seru aja ini. Amin. Apa ini, Be? Undangan. Nah, monggo. Ini bisa dijelaskan, Be. Iya. Undangan tahun 2009 Oktober tanggal 10 hari Sabtu. Ya, habis ini kita munajat, oke? Oke. Iya. Gitu, ya. Saya akuin dengan cinta Gibran menyampaikan. Beliau memang terkesan non-muslim. Ada bilang Yahudi. Tapi kebenaran ilmu jangan melihat muasal agamanya. Ya. Ketika sayap-sayap cinta mendekapmu, jangan kau tolak. Nah, saya sayap cinta mencintai Cirebon. Dilawani adu-adu karo bontote anak penyair 66. Pik Ardianto Supriyadi, Mas Vivi. Ngebut ngang. Begitu sampai lebih Anjung. Jadi saya diantar pakai motor jauh-jauh sekitar 50 km. Tegal, kemudian Cirebon datang oleh bontotnya Pik Supriyadi Anjog. Saya baca puisi dan tiba-tiba saya ingat undangan ini ternyata sangat fenomenal, ada momen. Hanya orang-orang bodoh ketika ada momen tidak diabadikan. Betul kata Mas Amran, kata adikku yang penyair, be ente
persentase berapa milimeter Anda sudah menjadi HP Yasin Pantura. Soalnya apa? Lagi disimpan baik. 13 tahun. Iki nyong dewe tulisane nyong dewe. Disimpan lho penyair. Nyimpen. Yes. Luar biasa. Itu dengan munajat. Oke, monggo. Sekarang kita munajat apa ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ampura kami memang dua pilihan. Harus isi sebagai amin penyair, di sini sebagai guru ngaji. Sudah menghatamkan 20 santri dari buta Quran menjadi melek Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma syafi'ina wa karim wa hadirina wa mulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hasad Maha Pengasih dan selamanya tak pernah pilih kasih. Ampura kami ya Allah, ampura kami ya Allah, ampura kami ya Allah. Kali ini betul-betul penting lagi mendesak ya Allah, bukan tidak penting, tidak mendesak ya Allah. Ampura kami ya Allah. Dalam lisan kami yang menyambung terhujam langsung dengan hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa sedang membolak hati Allah, balik hati kami dalam kebenaran ya Allah. Hanya 3 ya Allah, ampura kami ya Allah. Penting lagi mendesak, bukan tidak penting mendesak. Yang pertama ya Allah, panjangkan umur kami bebek penyair, panjangkan umur adik saya penyair adik Sulma Arif dan serpan Amran ya Allah, amin ya Allah. Bagaimanapun ya Allah, Kigar filsuf besar dunia menyampaikan, hidup dulu baru berpikir ya Allah. Aku rumangsa benar ya Allah. Penyair besar filosof ya Allah, Kigar menyampaikan, hidup dulu baru berkiprah berpikir ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Tawil umri ya Allah. Yang kedua ya Allah, jadikanlah kami ya Allah membesarkan sastra Cirebon pada khususnya sastra Indonesia sesuai dengan kami ya Allah, kapasitasnya masing-masing. Kami hanya sejumput mata rantai dari mata rantai mahasastra. Amin. Amin. Yang terakhir yang purna ya Allah, jadikanlah ya Allah kami ada, dan memang kami ada. Jangan sampai seperti makalah Arab, wujudika adami anaknya pada belakang ya Allah. Jangan. Jadi kalau kami eksis, memang eksis ya Allah. Jangan sampai wujudika adami anaknya pada belakang ya Allah. Arikling, jangan sampai ya Allah. Rabbana atamim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atamim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atamim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bukankah Engkau sendiri berbicara at-tahrim ya Allah di Al-Quran suci ya Allah, sempurnakan cahaya yang telah ada pada kami dan Engkau maha pengampun ya Allah. Rabbana atamim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kami sudah jadi penyair ya Allah, besarlah kepenyairan kami sebagaimana adik saya juga cerban insya Allah, amin ya Allah. Kun fayakun ya Allah, kun fayakun ya Allah, amin. Taqabbal ya Rasulullah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Mau ditutup. Amin. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, itulah perbincangan kami bersama Lebih Penyair bersama Mas Amran Halim, dan
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah mengapresiasi. Kita akan bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zombie saja Antura. Anda orang baik. Yuk kembali biasa aja.